kita teruskan acara kita. Sekarang Wendo. Mas Yo, mana dia tadi? Nanti saya sebutkan kenapa dia pergi. Apa Oto Kaliki suruh dia pergi? Apa? Apa tahajud dia malam ini? Taraweh. Anda udah tukar-tukaran kartu nama sama mereka. Saya sendiri nggak dikasih. Waktu saya tanya, saya kan sudah tahu nomornya Mas Windo. Itu yang penting itu. Nggak perlu kayak mereka ini. Omongan saya udah kayak Partai Demokrat sekarang. Apa pertanyaannya apa? Coba yang penting. Anda tahu kenyataannya bahwa Nazarudin tiba-tiba mengatakan tolong Presiden jagain anak istri saya tidak diganggu, dan saya tidak akan bongkar lagi semua yang saya bongkar selama ini. Kira-kira kayak begitu. Iya. Apa yang Anda lihat sebagai, Anda bekas wartawan ya, sekarang pengusaha. Masih. Kemarin ngakunya pengusaha. Ya, begini Dik Karnilias. Saya sebetulnya mau manggil kayak Pak, tapi kan Dik Karnilias baguslah singkatannya DKI. Kalau Pak Karnilias kan nggak ini. PKI. Enggak, saya nggak bilang gitu. Iya. Saya nggak bilang. Sorry, saya udah kayak pengacara juga, jadi nggak menuduh begitu. Tapi beginilah, dulu itu ada dongeng. Anak yang durhaka oleh ibunya dikutuk jadi batu. Ini anak yang durhaka pada bapak, pada bangsa, surat-suratan. Itu aja. Itu aja. Karena apa? Nasruddin ya sekarang? Ya. Yang dikutuk jadi batu tadi kan namanya Maling Kundang. Nah ini namanya Maling Udin. Nah, gitu. Tapi katanya dia namanya Nazarudin ya? Nazarudin. Bukan apa-apa, ini kesempatan dia ngomong, mau dia bungkem, mau dia ngomong, dia ini aja lah. Dia ini kan nggak hebat-hebat amat kan kami. Ya katanya. Anggota DPR yang korupsi bukan cuma dia, teman-temannya anggota DPR yang korupsi banyak. Apa hebatnya dia? Dia bisa korupsi gitu karena dibantu kolega-koleganya, sesama partai atau sesama menteri. Iya kan? Nah, apanya yang hebat? Dia kelihatan bisa jawab apa-apa karena pengacaranya yang hebat. Udah gitu mau nentukan lagi, saya nggak mau di Makobrimob, mau di Cipinang. Kamu belum jadi napi aja udah bertingkah lah. Iyalah, kamu di Cipinang, di Sodomi baru kamu. Bukan, orang ini ngeselin. Menghina dia ini. SBY kan juga presiden saya kan. Disuratin gitu lah, salahnya dijawab itu aja. Salah benar. Salah. Jangan lupa, saya pernah menjadi editor surat-surat untuk presiden. Keren banget zaman Pak Harto. Sebelum saya masuk penjara pastilah itu. Ya lah, itu udah di pen. Tadi Anda ngomong di Sodomi itu, ada di Sodomi di sana. Loh, dari segi fisik kan rada-rada putih, rada-rada itu ada. Dia mau ke Cipinang, suruh ke Cipinang. Sel abal-abal, nangis dia, nungging dia. Dia hitam bukan putih. Iya, itu kan kayak bukan. Ini lucunya. Tapi yang pentingnya janganlah terlalu dihiraukan deh ini. Dia ini main peta umpet aja. Kalau orang Jawa bilangnya cuma itu. Ini ngomong reaksinya begini, ini diem reaksinya begini. Kenapa kita bilang tidak ribut suratnya presiden? Dia nulis surat aja nggak becus. Tata bahasanya lihat aja, itu bukan tata bahasa orang Indonesia. Kecuali ya tadi ya Pak ya, ada yang bisa mereka enggak lah, biarin aja dia ngomong. Kalau kita ikutin irama gendangnya dia, kita beranteman terus. Sekarang kita musuhin KPK. Pasti orang-orang ini emang pada lebih hebat dari KPK. Pengacara-pengacara ini prek. Nggak tinggi banget enggak? Bukan, ini kalau Nasruddin dipisahkan lagi, ini Nasruddinnya ini Maling Udin tadi ya lihat. Maling Udin ini sendiri kasusnya. Ada mau mengatakan bahwa KPK masih bisa kita percaya? Bisa. Siapa lagi yang kita percayai? Kalau tidak KPK. Kecuali mereka mau percaya media. Di ruangan ini Kami Ilyas, saya mau katakan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu semua
jelekin media. Wah, media pakai sumber sosial media, BBM nggak betul. Sekarang nggak ada yang menyalahin kan media. Siapa yang berani nyalain media? Hah. Nah, ya iya, kurang lebihnya begitu. Maksud saya satu atau dua lah supaya kelihatan lama ngomongnya. Ya kalau cuma satu, udah selesai nanti TV-nya nggak kesini-sini lah. Udah urusan kita hanya Nasruddin. Titik. Yang belakangan sampingan tetap kita iyain, tetap kita apakah tadi turun 18 kilo itu bolehlah kita omongin. Boleh lah Pak. Kita kan sebetulnya bukan ke Singapura waktu itu ya Pak ya. Kan itu kan. Tapi yang intinya ini tetap. Dan intinya adalah jangan kita ngikutin genderangnya Mas Nasruddin. Kalau dia di Malingudin Nasruddin, udahlah pokoknya itulah. Karena kalau enggak dia juga ke presiden, nanti ke menteri siapa, ke menteri mereka yang kelabaan. Yang kelabaan ini orang-orang yang pernah merasanya dapat rezeki dari dia. Cuman itu doang. Yang saya dengar, otaknya itu ya dia. Yang lain itu ya figurannya. Anda setuju? Kita nggak usah terserap Nasruddin ini gini. Tindakannya dia apa, ini apa, itu yang kita jelasin. Dah, kalau kita nanti saling bermusuhan dengan begini, curiga lagi lah. Nanti pengacaranya kesananya yang bayarin siapa? Itu kan udah gosip lagi. Ya pengacara dibayarin tersangka. Emang siapa lagi yang bayar pengacara? Iya, tersangka. Wajar ya. Dunia pengacara kan tidak harus dibayarin tersangkanya, dibayarin namanya ini kok bisa. Kalau saya kan pernah di penjara juga dulu yang bayar. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda dia memang ada yang menekan dia? Dia pinter memainkan itu. Ketika dia jalan, dia nanti akan dicuci otaknya. Nggak ada yang nyuci otaknya. Dia cuci sendiri aja barangkali. Karena isu itu udah keluar, dia seneng. Nah, dia pakai. Kemudian sekarang yang lainnya dia pakai ini. Dia ini dah. Ya namanya maling ya gitulah. Sudah kepepet ya pasti kiri kanan. Ini yang berbahaya. Kalau ininya nggak diselesaikan, repot. Kita nanti polisi disalahin, duta besar disalahin meskipun mereka salah. Tapi bergeser fokusnya. Udahlah, incer aja. Kamu mau ngomong apa atau kamu mau bungkam bagaimana masyarakat tahu. Itu yang lebih penting. Baik. Iya, baik banget itu memang. Pak, kali ini mau nambahin apa? Begini Pak, waktu dia bilang mengenai katakanlah Chandra, semua orang bilang dia bohong. Tapi akhirnya kan satu-satu ketemu dan mengaku. Waktu dia mengajukan 4 orang sudah di televisi bawa duit ke Kongres, itu tidak diperiksa oleh KPK. Nggak ada gunanya. Sekarang dia mulai ngomong mengenai si katakanlah Busro. Itu dia bilang sama saya dengan temannya bukan sendiri. Itu kan biarin aja dia buktikan. Jadi semuanya begini. Mau salah mau benar kita buka sama-sama. Ya. Kita objektif aja. Jadi saya tidak katakan apa-apa. Ya. Tapi biar dia yang katakan. Kemudian dia memberikan bukti-buktinya. Ya. Karena waktu dia katakan Chandra, kan semua tutup mulut. Johan Budi yang dulu wartawan kalau nggak salah, masa 1 jam duduk sama orang dia nggak tahu siapa itu. Itu kan kebohongan ada. Itu faktanya. Ada jadi yang begitu. Ya sekarang makanya dia bilang percuma saya ngomong begini. Saya sekarang minta supaya wartawan masuk. Karena Elsa Sharif dengan surat pengantar bisa masuk. Saya kira. Jadi supaya objektif. Saya nggak mau juga ngomong. Kalau saya ngomong apapun saya ngomong nggak dipercaya kan. Ya makanya itu Pak. Kan kalau dia jurusnya Nasruddin ini kan sama. Katanya kan dia sendiri harus bawa bukti. Kalau orang lain juga. Ya dia sudah ngomong di Skype ini 4 orang. Dan 4 orang itu sudah televisi memang bawa duit Pak. Ke Kongres. Periksa itu dulu untuk Anas katanya itu dulu. Ada 2 kemungkinan kan. Itu benar atau tidak benar itu aja. Tapi KPK tidak mau periksa 4 orang ini. Ada apa? menunggu KPK yang baru kali. Iya kan maksudnya. Namanya penyidik pasal 108 KUHP, barang siapa yang mengetahui kejahatan wajib melaporkan dan penyidik wajib memeriksa Pak. Itu undang-undang mengatakan. Undang-undang itu ya pinter Bapak ternyata betul. Saya nggak ngerti itu Pak. Barang bukti juga mesti diambil di depan dia Pak. Gitu. Baik pemirsa kita istirahat rehat sejenak.